Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayatun Nur Rohma, NPM D1B0180229. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya, mata kuliah pengantar statistik. Saya mendapatkan soal A. Soal 1A yaitu tentang korelasi produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Yang soal 2A itu tentang Yates correction. Baik, saya akan mengerjakan yang soal 1A dulu. Yang pertama saya kerjakan yaitu korelasi produk momen. Korelasi produk momen yang PA. Rumusnya yaitu sama dengan ke menu insert function statistics Corel lalu yang array pertama ini kita isikan dengan kolom P, di-drag sampai baris ke-17. Array kedua kita isi dengan kolom A, di-drag sampai baris ke-17. Lalu oke. Nih, ini dapat korelasi produk momen yang PA. Yang kedua, korelasi produk momen yang kedua yaitu TA, sama seperti yang korelasi mencari korelasi produk momen yang PA. Dan sama dengan ke menu insert function lalu Corel array pertama kita isi dengan kolom P dan sampai baris ke-17. Array kedua kita isi dengan kolom A sampai baris ke-17. Lalu oke. Sama juga seperti TA dan PA, kita mengerjakan satu lagi yang PT. Sama dengan ke menu insert function korelasi Corel, lalu array pertama kita isi dengan kolom P sampai baris ke-17. Array kedua kita isi kolom T sampai baris ke-17. Lalu oke. Ini hasil dari korelasi produk momen. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu rumusnya hasil korelasi produk momen kuadrat. Jadi ini yang pertama, yang korelasi PA itu sama dengan, kita langsung ke hasil korelasi PA-nya, kita klik, lalu shift 6, 2. Inilah yang kita dapatkan dari korelasi produk momen, koef determinasinya. Lalu ini di-drag sampai bawah. Ini sudah didapat koef determinasinya. Setelah itu kita akan mencari signifikasi korelasinya. Ini DF sama dengan jumlah N dikurang 1. N itu adalah jumlah baris dari soal ini ya.
Jadi DF sama dengan 17 dikurang 1. Hasilnya setelah kita mendapatkan DF yaitu 16, kita akan melihat tabel kritis dari korelasi produk momen. Kita memakai taraf signifikasi 5%. Dapat DF 16, yaitu kita lihat dari tabel ini 5%. 5%, tabel yang baris ke-16, yaitu yang kita dapat 0,497. Taraf signifikasinya 0,497. Setelah itu, analisis dari korelasi produk momen. Yang pertama, korelasi produk momen PA, yaitu berdasarkan hasil perhitungan, diketahui nilai RPA adalah 0,30049. Nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5%, yaitu adalah 0,497, berarti nilai RPA hitung itu lebih kecil dari nilai taraf signifikasinya. Yang kedua, korelasi produk momen TA, yaitu berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai R korelasi produk momen TA yaitu 0,63579. Artinya nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5% yaitu 0,497, berarti nilai TA hitung lebih besar daripada nilai R pada tabel. Yang ketiga, korelasi produk momen PT. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai korelasi produk momen PT yaitu 0,45266. Itu nilai R pada tabel dengan DB 16 dan TS 5% adalah 0,497, berarti nilai korelasi produk momen PT hitung itu lebih kecil dari nilai R pada tabel. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mengerjakan korelasi parsial. Yang pertama, korelasi parsial PA dihubungkan dengan variabel T. Nah, ini rumusnya sama dengan PA dikurang ET dikali TA dibagi 1 dikurang PT akar 2 kuadrat 2 dikali 1 dikurang
TA akar 2 akar 0,5. Ini hasilnya. Ini yang didapat dari perhitungan korelasi parsial PA. Selanjutnya, korelasi parsial TA dihubungkan dengan P. Ini rumusnya sama dengan TA dikurang PT dikali PA dibagi 1 dikurang PT akar 2 PT akar 2 dikali 1 dikurang PA akar 2 akar 0,5. Ini hasil dari korelasi parsial. Setelah itu, kita menghitung koefisien determinasinya. Sama seperti menghitung koefisien determinasi korelasi produk momen. Yaitu sama dengan hasil korelasi produk momen PA dihubungkan dengan T itu di akar 2. Nah, ini hasil dari koefisien determinasinya. Selanjutnya yang kedua, koefisien determinasi korelasi TA dihubungkan dengan P. Sama dengan hasil dari TA dihubungkan dengan P kuadrat 2. Ini hasil dari korelasi parsialnya. Selanjutnya korelasi ganda. Korelasi ganda yaitu ini rumusnya PA kuadrat ditambah TA kuadrat dikurang dua dikali PA dikali TA dikali PT dibagi 1 dikurang PT akar 2 akar 0,5. Nah, ini hasil dari korelasi ganda.
Selanjutnya kita hitung koefisien determinasinya. Sama seperti menghitung korelasi produk momen dan korelasi parsial. Sama dengan hasil korelasi ganda kuadrat. Nah, ini hasil dari koefisien determinasi dari korelasi ganda. Analisis dari korelasi parsial dan korelasi ganda. Korelasi parsial. Setelah di korelasi parsial, TA dihubungkan dengan T. Setelah dihitung dengan korelasi parsial, ternyata ada hubungan antara variabel PA dan A. Namun, tingkat kekuatan hubungan berubah menjadi sangat rendah dengan skor 0,01844 setelah dipengaruhi oleh variabel T. Artinya, bahwa hubungan korelasi antara variabel T dan A sebenarnya semu. Yang kedua, korelasi parsial TA dihubungkan dengan P. Setelah dihitung dengan korelasi parsial, ternyata ada hubungan antara variabel T dan A. Namun, tingkat kekuatan hubungan berubah menjadi sedang dengan skor 0,58764 setelah dipengaruhi oleh variabel P. Artinya bahwa hubungan korelasi antara variabel T dan A sebenarnya semu. Analisis korelasi ganda dari A dihubungkan dengan PT, yaitu terdapat korelasi yang sedang antara variabel A dengan variabel T. Untuk melihat korelasi sedang, rendah, kuat, itu kita bisa melihat tabel koefisien. Selanjutnya, saya akan menghitung rata-rata skor A, P, dan T. Rata-rata variabel A itu kita akan menghitung dengan rata-rata skor, berarti kita akan menghitung mean. Variabel A yaitu rumusnya sama dengan jumlah variabel A, kolom A, dibagi jumlah baris 17. Ini kita dapatkan rata-rata skor variabel A. Selanjutnya variabel P. Sama seperti mencari rata-rata skor variabel A. Sama dengan jumlah variabel kolom P dibagi jumlah baris 17. Ini hasil rata-rata skor dari variabel P. Yang terakhir variabel T. Sama dengan jumlah kolom variabel T dibagi jumlah baris 17. Ini hasil dari rata-rata skor variabel A, P,
dan T. Selanjutnya jumlah dan persentase, dan selanjutnya akan menghitung jumlah dan persentase dari variabel A, P, dan T. Yang pertama, jumlah variabel A yaitu 555. Variabel A 555. Jumlah variabel P 541 dan jumlah variabel T yaitu 313. Jumlah variabel P itu 541 dan jumlah variabel T itu 313. Selanjutnya kita akan menghitung persentasenya. Menghitung persentase dari variabel A. Pertama, jumlah variabel A dibagi jumlah seluruh variabel dikali 100. Variabel P, persentase variabel P jumlah variabel P dibagi jumlah seluruh variabel dikali 100. Selanjutnya variabel T itu sama dengan jumlah variabel T, kolom variabel T dibagi jumlah seluruh variabel dikali 100. Nah, ini yang kita dapatkan jumlah dan persentase dari variabel A, P, dan T. Setelah itu kita masukkan ke dalam kolom. Korelasi produk momen dari PA yaitu 0,30049. Determinasi dari PA itu 0,09029, dan ini signifikasi korelasinya yaitu dB-nya 16 dan TS-nya 5%, sama dengan 0,497. Koefisien kasar dari produk momen yaitu artinya rendah atau ditolak. Dari korelasi produk momen TA hasilnya 0,6
3579 dan koef determinasinya 0,40423. Koefisien kasarnya yaitu sedang atau diterima. Selanjutnya PT 0,45266. Koef determinasi dari PT yaitu 0,2049. Artinya sedang atau diterima. Selanjutnya hasil dari koefisien parsial dari PA dihubungkan dengan T yaitu 0,01844 dan koef determinasinya 0,0034. Koefisien murninya atau analisisnya yaitu setelah dihubungkan dengan PA setelah dihubungkan dengan T yaitu sangat rendah atau semu. Selanjutnya koefisien parsial variabel TA dihubungkan dengan P yaitu 0,58764 dan koefisien determinasinya yaitu 0,345 itu 0,34532. Koefisien murni atau analisisnya yaitu setelah dihubungkan dengan variabel P itu berubah menjadi sedang atau semu. Selanjutnya korelasi ganda. Hasil korelasi ganda dari variabel A dihubungkan dengan variabel PT itu 0,36063. 0,36063. Koefisien determinasinya 0,13005. 0,13005. Setelah dihubung PT bersama-sama mempengaruhi A, analisisnya yaitu menjadi
koefisiennya menjadi rendah. Selanjutnya rata-rata skor dari variabel A dan P. Variabel A dengan rata-rata 32,6471. Variabel P sama dengan 31,8235. Variabel T belas 18,4118. Selanjutnya jumlah dan persentase mahasiswa dari variabel A, P, dan T. Yang pertama variabel A dengan jumlah 555, persentasenya 39,3896%. Variabel B yang variabel P dengan jumlah 541 dengan persentase 38,396%. Dan variabel T dengan jumlah 313, persentase 22,2143. Inilah hasil dari soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 tentang Yates correlation. Kita akan mencari perbedaan skor pemilihan tempat tinggal berdasarkan jenis kelamin mahasiswa. Ini rumus dari Yates correlation. Selanjutnya kita akan menghitung Yates correlation. Ini sama dengan yang pertama kita akan menghitung jumlah jenis kelamin laki-laki. Sama dengan sum asrama ditambah keluarga biasa. Yang kedua sama dengan sum jumlah perempuan yang memilih asrama ditambah jumlah perempuan yang memilih jumlah perempuan berkeluarga. Ini sama juga itu sama juga sum ini menghitung jumlah seluruhnya sum
Selanjutnya kita akan menghitung Yates correlation-nya. Ini rumus dari Yates correlation. Sama dengan N jumlah seluruh dikali A dikali D dikurang B dikali C dikurang jumlah dibagi 2 akar 2 dibagi A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D. Nah, ini hasil dari perhitungan Yates correlation. Nilai harga kritis Yates correlation dengan DF1 taraf 0,05 adalah 3,841. Artinya Yates correlation dengan DF1 taraf 0,05 adalah 3,841. Artinya nilai 7,94553 itu lebih besar dari taraf signifikasi 3,841. Hasil hitung lebih besar dari hasil HT. Artinya, jadi kesimpulannya ada perbedaan. Analisisnya artinya ada perbedaan antara jenis kelamin mahasiswa laki-laki dan perempuan terhadap pemilihan